Bisa mulai ya? Nah, Ustaz, silakan Ustaz. Ana live ke FB. Oke. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته الحمد لله. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dalam dunia maya pada majelis Al-Imam Abi Abdullah Al-Husain alaihissalam. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini akan memberikan kepada kita sebuah keberkahan yang sangat besar, sekaligus juga mengantarkan kita pada pengetahuan kita tentang manusia-manusia yang agung, Al-Imam seperti Al-Imam Abi Abdullah Al-Husain alaihissalam, dan juga yang kita harapkan perbincangan kita tentang Imam Husain ini akan menambah semangat kita untuk mengabdi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sadiq alaihi salam atau kama qala, beliau berkata, inna fi syahadatil Husain la hararatun fi qulubil mu'minin la tatfa'u abada. Sesungguhnya dalam syahadahnya Imam Husain alaihi salam, di sana ada sebuah kehangatan dalam hati-hati orang yang beriman. Mengenang dan membicarakan tentang Imam Abi Abdullah Al-Husain alaihissalam itu akan melahirkan sebuah kehangatan, sebuah semangat yang membakar hati-hati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kata imamnya la tatfa'u abada, tidak pernah semangat dan hangatnya itu akan padam selama-lamanya. Nah, jadi memang kita berharap bahwa masuknya bulan Muharram, saat di mana kita mengenang Imam Abi Abdullah Al-Husain alaihissalam, maka semangat dan semangat yang besar itu, terbakarnya semangat kita seperti itu, mudah-mudahan akan menjadi sebuah motivasi kita yang luar biasa untuk kita bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Topik yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah rahasia keabadian Asyura. Memang salah satu rahasia yang paling besar dari pergolakan dan peristiwa Asyura ini adalah keabadiannya. Artinya peristiwa Asyura itu selalu saja dikenang dan dihidupkan oleh para pecinta-pecinta Imam Husain alaihissalam dari dahulu sampai sekarang dan sampai seterusnya.
Asyura akan menjadi sebuah peristiwa yang abadi. Meskipun musuh-musuh Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain dan musuh-musuh Islam, musuh-musuh Al-Islamul Muhammadi menginginkan bahwa kisah Karbala ini dikubur dan ditutup serapat-rapatnya. Yuriduna an yutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Jadi memang ada usaha-usaha manusia untuk memadamkan cahaya Allah. Tetapi Allah enggan untuk membiarkan cahaya itu padam. Allah Subhanahu wa taala justru ingin cahaya itu terus bersinar dan menyinari orang-orang yang beragama dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang-orang kafir tidak menginginkan itu. Memang ayat ini tidak turun untuk peristiwa Karbala, tetapi ayat ini bisa kita pahami sebagai sebuah ayat yang misdaqnya, maksudnya yang maksud daripada ayat ini memang kita lihat ada pada peristiwa Karbala ini. Nah, karena itu kenapa Allah Subhanahu wa taala sebetulnya secara tidak langsung berjanji bahwa segala sesuatu yang merupakan cahaya agama ini itu tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh siapapun. Nah, Karbala, syahadah Imam Hussein di Karbala, itu adalah sebuah cahaya Allah yang tidak pernah bisa dipadamkan oleh siapapun yang ingin memadamkannya dan menutup-nutupinya. Artinya, Karbala ini akan senantiasa berkibar, senantiasa bergelora, dan syahadahnya Imam Hussein alaihissalam akan senantiasa menjadi sebuah inspirasi bagi umat manusia, terutama bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan berwilayah kepada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa ada sebuah moto yang sangat indah, moto yang sangat bagus yang ada di dalam komunitas Ahlul Bait yang berbunyi kullu yaumin Asyura, kullu ardin Karbala. Setiap hari adalah Asyura dan setiap penggal tanah adalah Karbala. Ini bukan hadis sebetulnya. Ini bukan hadis dari Imam Ma'sumin, tapi ini adalah sebuah ungkapan hikmah yang diucapkan oleh orang-orang soleh ketika menyebutkan tentang betapa besarnya manfaat daripada Asyura dan betapa besarnya pengaruh daripada peristiwa syahadah Imam Hussein. Kullu yaumin Asyura, kullu ardin Karbala. Nah, ikhwan wa akhwat yang sangat saya muliakan, dari dulu, kalau kita lihat sejarah, sejak pertama Imam Hussein alaihissalam syahid di Karbala, Bani Umayyah berusaha untuk menutup-nutupi peristiwa itu. Bani Umayyah berusaha untuk menutup-nutupi peristiwa itu. Sebentar. Ma, Sirin. Afwan. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau kita lihat dalam sejarah, peristiwa Karbala itu memang
sebuah peristiwa yang ingin diisolir, yang ingin dibatasi, dan yang ingin ditutup-tutupi oleh kalangan Bani Umayyah. Imam Hussein alaihissalam ketika sampai ke Karbala itu dikerumuni dan dihadang oleh hampir 30.000 lebih pasukan musuh supaya berita Imam Hussein itu tidak sampai ke penduduk Kufah. Lalu kemudian setelah Imam Hussein syahid tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah itu diusahakan betul bahwa syahadah Imam Hussein alaihissalam versinya itu hanya sesuai dengan kehendaknya penguasa pada waktu itu, Ubaidillah bin Ziyad sebagai gubernur kota Kufah pada waktu itu dan Yazid sebagai khalifahnya. Lalu setelah tawanan-tawanan ini diarak, lalu kemudian sampai ke Syam, ya, lalu kemudian tawanan kembali ke kota Madinah. Setelah peristiwa Karbala, itu tidak boleh ada orang yang berbicara dengan Ahlul Bait. Tidak boleh ada orang yang kontak dengan Imam Ali Zainal Abidin. Tidak boleh ada orang yang kontak dengan Sayyidah Zainab. Kehidupan kota Madinah sangat mencekam. Siapapun yang dituduh dekat-dekat dengan keluarga Ahlul Bait ini akan dianggap sebagai musuh. Dan sebuah peristiwa yang sangat mengenaskan terjadi setelah Karbala misalnya antara lain adalah Waqi'atul Hurrah namanya. Sebuah tragedi Al-Hurrah di mana Yazid mengirim pasukan yang dipimpin oleh Mujrim bin Aqabah atau Muslim bin Aqabah masuk ke kota Madinah, lalu kemudian dilanjutkan dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi itu membantai penduduk kota Madinah sehingga hampir 1.000 para qari dan sahabat Nabi yang masih tersisa dibunuh, lalu lebih daripada 1.000 hampir 10.000 orang-orang kota Madinah pada waktu itu mereka bunuh secara mengenaskan. Itu karena apa? Karena yang sangat ditakuti oleh Yazid pada waktu itu adalah revolusinya Imam Hussein alaihissalam mempengaruhi masyarakat yang lainnya, lalu kemudian menciptakan sebuah pergolakan yang besar anti pemerintahan Yazid dan Bani Umayyah. Nah, bahkan kita melihat sejarah setelah Karbala ini daripada Imam Ali Zainal Abidin sampai Imam Baqir, sampai Imam Ja'far As-Sadiq, sampai imam-imam yang lainnya, itu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah setelahnya itu berusaha menutup-nutupi. Orang ziarah Imam Hussein alaihissalam tidak diizinkan, kuburan Imam Hussein mereka hancurkan, para penziarahnya mereka teror, bahkan sebagiannya mereka bunuh, mereka potong kakinya, dan sebagainya. Semuanya itu berusaha untuk apa? Untuk menutup rapat-rapat peristiwa Karbala. Jangan sampai peristiwa ini dibaca oleh kaum muslimin, jangan sampai peristiwa Karbala ini mengilhami kaum muslimin, terutama mengilhami orang-orang Syiah. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru sebaliknya dari apa yang mereka kehendaki. Itulah sebetulnya misdaq atau realisasi daripada firman Allah yang saya bacakan di awal. Yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballah illa an yutimma nurah walau karihal kafir. Allah enggan cahaya Allah ini bisa dipadamkan oleh mereka walaupun mereka enggak suka. Sekarang juga terjadi hal yang sama, kita lihat. Bagaimana kita di Indonesia, kita mendapati kelompok-kelompok takfiri. Setiap tahun, kalau sudah mau masuk bulan Muharram,
perjuangan mereka yang paling hebat adalah bagaimana menggagalkan setiap acara Asyura. Setiap tahun. Sampai di sebagian tempat, mereka akhirnya memilih untuk tidak menyelenggarakan karena tidak ingin ada konflik horizontal dengan kelompok-kelompok takfiri ini. Misalnya kita melihat di Surabaya, misalnya yang setiap tahun mengadakan acara Asyura, acara Arba'in, bahkan acara Maulid Nabi, itu sudah tidak lagi bisa menyelenggarakan. Karena fatwa dari salah seorang ulama NU yang sebetulnya takfiri, lalu kemudian memprovokasi banyak kalangan, akhirnya acara Asyura secara besar-besaran tidak lagi bisa dilaksanakan. Di Bandung juga demikian. Bahkan sebelum masuk Muharram kemarin, ANNAS itu, Aliansi Nasional Anti Syiah yang dipimpin oleh Atian Ali itu, mereka menyelenggarakan sebuah pertemuan di Masjid Istiqomah, lalu kemudian mengeluarkan sebuah statement, lalu meminta kepada seluruh DPW dan DPD-nya di mana-mana untuk mengantisipasi dan melawan setiap acara-acara yang diselenggarakan oleh komunitas Ahlul Bait di tempatnya masing-masing. Artinya banyak sekali dana-dana yang mereka hambur-hamburkan pada bulan Muharram ini hanya untuk apa? Hanya untuk mematikan yang namanya majelis-majelis Asyura. Kita di Jakarta hampir setiap tahun juga mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu. Sehingga sangat sulit misalnya merencanakan sebuah acara Asyura nasional dari hari-hari yang jauh, tak khawatir nanti bisa dideteksi oleh orang-orang takfiri, lalu kemudian akan melahirkan sebuah konflik horizontal dan sebagainya. Bukan hanya kita di Indonesia, di Malaysia lebih teruk lagi. Di Malaysia lebih jahat lagi. Di sana pemerintah menurunkan sebagian daripada aparatnya untuk menyerbu majlis-majlis yang mengadakan acara Asyura atau bahkan acara malam-malam Muharram. Semuanya ini adalah salah satu contoh saja bagaimana upaya untuk menutup-nutupi pesan Karbala. Berusaha untuk supaya umat ini melupakan perjuangan Imam Hussein di Karbala. Mereka berusaha untuk menyatakan bahwa perjuangan Imam Hussein di Karbala itu sudah selesai. Tidak perlu lagi kita bangkitkan dan kita hidup-hidupkan. Tapi Allah mengatakan apa? Wa ya'ballah illa an yutimma nuruh. Allah enggan kecuali kata Allah cahayanya ini terus akan terang benderang menyinari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu Karbala ini tetap abadi. Tidak siapapun akan bisa menghentikan pesan dan syiar Karbala serta syiar Asyura kapanpun dan dimanapun. Tidak akan pernah bisa. Bagaimana orang bisa menutupi cahaya? Anda bisa bayangkan cahaya matahari ketika sudah terbit, walaupun ada awan yang tebal, walaupun kita misalnya letakkan kain hitam untuk menutupi sinar matahari, tidak akan pernah bisa sinar matahari itu dihilangkan. Tidak akan pernah bisa. Sinar mentari tetap akan bersinar, matahari akan tetap memberikan sinarnya kepada alam semesta ini, dan karena itu kemudian alam semesta ini bisa hidup berkat sinar mentari. Begitulah kira-kira Karbala. Begitulah kira-kira Karbala dan Imam Hussein alaihissalam. Jadi tetap saja Imam Hussein ini akan bersinar
cahayanya akan bersinar, pesannya akan bersinar. Ajakan-ajakan Imam Hussein untuk menentang kezaliman akan tetap didengungkan. Syahadahnya, suaranya Imam Hussein akan sampai. Ungkapan Imam Hussein yang mengatakan ama min mughithin yughithuna, apakah di sana ada orang yang akan membantu kami, pasti akan disahuti oleh pengikut-pengikut setia Imam Hussein dimanapun mereka berada. Dan karena itu kalimat labbaika ya Hussein menjadi sebuah syiar pengikut Ahlul Bait di mana-mana. Kenapa? Karena ingin menyahuti seruan Imam Hussein. Kalimat labbaik ya Hussein adalah sebuah kalimat di mana syiah-syiahnya ini, pecinta-pecintanya ini di mana-mana ingin menyahuti seruan Imam Hussein alaihissalam, seakan-akan seruan Imam Hussein itu baru beliau kumandangkan kemarin. Imam Hussein hidup Imam Hussein alaihissalam. Ya Allah, Imam Hussein hidup walaupun beliau sudah syahid tahun 61 Hijriah yang lalu. Hampir 1.400 tahun yang lalu beliau syahid. 1.380 tahun yang lalu beliau syahid, tapi seakan-akan beliau baru syahid kemarin. Suaranya ama min mughithin yughithuna, ama min dzabin yadhubbu an harami Rasulillah. Seruan Imam Hussein yang berkata, apakah di sana ada orang yang akan membantu kami? Apakah di sana ada orang yang akan membela keluarga Rasulullah? Kalimat labbaika ya Hussein yang didengungkan oleh pecinta Imam Hussein di seluruh dunia, terutama pada bulan Muharram, adalah sebuah ungkapan sahutan terhadap seruan Imam Hussein alaihissalam. Bagaimana itu bisa padam? Nggak akan pernah bisa padam. Masya Allah, ikhwani wa akhwati yang sangat saya muliakan. Di zaman Bani Umayyah, memang pada waktu itu usaha untuk meredam suara Imam Hussein dan peristiwa Karbala ini dengan kekerasan. Dengan cara yang sangat keras. Apabila ketahuan seseorang pengikut Ahlul Bait dikenal sebagai Syiah Ahlul Bait, maka orang itu pasti dibunuh. Keluarganya pasti akan dipenjarakan. Ketahuan si fulan misalnya dekat dengan imam-imam, itu pasti nasibnya tragis. Bahkan Hajjaj bin Yusuf, Muslim bin Aqabah, itu penguasa-penguasa yang ditunjuk oleh Muawiyah dan Yazid, orang-orang yang sangat kejam. Itu mereka bahkan kalau menemukan ada orang yang namanya Ali, yang namanya Alawi, atau mereka mencurigai bahwa orang itu punya kecintaan kepada Imam Hussein, itu langsung saja dibunuh. Sampai katanya Muslim bin Aqabah atau Mujrim bin Aqabah ini, satu lagi ada penguasa yang jahat juga daripada Bani Umayyah. Ini tidak boleh dia menemukan orang di jalan. Kalau ditanyanya orang itu cenderung kepada Imam Ali, langsung dibunuh. Oke, dulu dengan kekerasan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menguburkan nama-nama suci ini. Tapi sekarang, sebetulnya lebih dahsyat lagi sekarang ini. Lewat apa? Ya lewat propaganda-propaganda. Lewat berita-berita, fitnah-fitnah hoaks, lewat adu domba, lewat suara-suara para ulama bayaran Wahabi takfiri, yang mewanti-wanti orang, menakut-nakuti orang, yang kemudian sangat besar pengaruhnya di dunia medsos dan sebagainya. Semuanya itu tujuannya satu, tujuannya hanya ingin apa? Ingin mengubur pesan Imam Hussein di Karbala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan satu kata. Wa ya'ballah an yutimma nuruh. Allah enggan cahayanya itu
dipadamkan. Dan Allah ingin cahayanya itu terus akan bersinar, menerangi alam semesta dan hati orang-orang yang beriman. Karena itu, muslimin muslimat yang sangat saya muliakan, Karbala akan tetap abadi. Pesan Imam Hussein di Karbala akan tetap abadi. Dan bahkan pesan Imam Hussein, syahadah Imam Hussein di Karbala, itu akan memberikan semangat yang luar biasa kepada setiap orang yang mengenang Al-Imam Abi Abdillahil Husain alaihissalam. Maaf, sebentar saya minum. Nah, mukminin mukminat yang sangat saya muliakan, bahkan kalau kita lihat sekarang ini, betapa besarnya dampak dan efek daripada peristiwa Karbala ini pada perjuangan kaum muslimin yang sekarang ini kita saksikan. Kita tidak bisa tutup-tutupi ya. Ini adalah fakta yang real yang ada di lapangan. Ini bukan propaganda, ini fakta dan realitas yang ada di dunia yang semua orang itu bisa tahu dan bisa melihatnya. Kekuatan pembela para mustad'afin sekarang ini di dunia Islam sekarang ini hanya dari pengikut-pengikut Imam Hussein alaihissalam. Yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam sekarang ini, terutama Amerika, Zionisme Israel, Salafi, Takfiri, Wahabi, Saudi. Siapa yang paling mereka takuti sekarang ini? Yang mereka paling takuti adalah pengikut-pengikut Imam Hussein alaihissalam. Coba kita lihat sekarang ini, yang paling ditakuti oleh Amerika dan Zionisme. Siapa? Pertama ya Iran, yang dipimpin oleh Ayatullah Al-Uzma As-Sayyid Ali Al-Khamenei. Irak yang dipimpin oleh Ayatullah As-Sayyid Ali Sistani. Hizbullah yang dipimpin oleh Said Hasan Nasrullah. Kemudian Al-Houthi yang dipimpin oleh Said Abdul Malik Al-Houthi. Jadi kita melihat bahwa keberadaan pengikut-pengikut Imam Hussein sekarang ini memang dianggap sebagai ancaman oleh musuh-musuh Islam. Musuh yang paling gampang kita lihat memang Amerika, imperialisme Amerika, Zionisme Israel. Tapi musuh dari dalam, seperti siapa musuh dari dalam? Ya ini Saudi, ini Salafi, ini Takfiri. Yang kerjanya hanya memporak-porandakan, memecah belah kaum muslimin. Yang kerjanya hanya ingin menipu kaum muslimin. Yang tujuan utamanya hanya ingin menghidupkan Zionisme untuk menguasai kaum muslimin. Yang menyadarkan kaum muslimin dan membela mereka sekarang ini siapa? Maaf, kita tidak melihat dari komunitas Ahlus Sunnah yang berjuang sehebat yang dilakukan perjuangan itu oleh pengikut-pengikut Imam Hussein alaihissalam. Kita tidak melihat misalnya Ikhwanul Muslimin yang bergerak. Kita tidak melihat misalnya kelompok-kelompok Ahlus Sunnah di negara-negara Ahlus Sunnah yang bergerak. Ini fakta kita bicara. Palestina iya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi yang membantu mereka adalah orang-orang pengikut Imam Hussein semua. Baik bantuan yang bersifat materi, bantuan yang bersifat persenjataan, bantuan yang bersifat politik, bantuan yang bersifat propaganda, bantuan yang bersifat komunikasi, bantuan yang bersifat materi. Itu semuanya bantuan tersebut dari pengikut-pengikut Imam Hussein alaihissalam. Karena itu misi besar Imam Hussein itu bukan untuk orang Syiah, tetapi untuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari madhab apapun mereka.
Misi Imam Hussein adalah ingin memperbaiki umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang beliau katakan dalam misi besarnya ketika pertama kali ingin meninggalkan kota Mekah dan berjumpa dengan saudaranya Muhammad Hanafi. Beliau berkata kepada Muhammad Hanafi, saudaranya lain ibu, beliau berkata, "Inni lam akhrud ashiran wala bataran wala mufsidan wala zaliman wa innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar uridu an asira bi sirati jaddi Mustafa wa Ali ibn Abi Talib al-Murtada." Itu kata-kata Imam Hussein yang luar biasa itu. Ketika dia berkata, aku tidak keluar karena ingin berperang, karena ingin membuat kezaliman, karena ingin merebut kekuasaan. Bukan itu, kata Imam Hussein. Aku keluar ini karena ingin memperbaiki kondisi umat datukku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperbaiki kondisi datuknya, kondisi umat datuknya Muhammad pada waktu itu yang betul-betul dizalimi oleh Yazid dan Bani Umayyah. Dan Imam Hussein memang perjuangannya tidak hanya terbatas untuk zamannya dan tempatnya, tapi perjuangan Imam Hussein ini melampaui zamannya dan melampaui tempatnya. Kenapa? Karena Imam Hussein itu adalah bukan manusia untuk zamannya saja, tetapi Imam Hussein adalah manusia untuk zamannya dan zaman setelahnya. Imam Hussein adalah manusia untuk masyarakat pada tempatnya dan juga masyarakat Islam pada tempat-tempat yang lainnya. Jadi Imam Hussein itu adalah figur, adalah tokoh yang tidak terbatas pada tempat dan waktu pada tahun itu saja. Kenapa? Dari mana kita bisa tahu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, Husain adalah Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Ketika Rasulullah menyebut Imam Husain adalah Sayyida Syababi Ahlil Jannah, itu artinya Imam Husain itu bukan manusia yang terbatas tempat dan waktunya pada zaman itu, tetapi dia adalah pemimpin yang melampaui batas dan waktu, dan dia adalah pemimpin pemuda surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu, ikhwan wa akhwat yang sangat saya muliakan, jadi memang apapun yang dilakukan oleh Imam Hussein di Karbala ini bukan sebuah perjuangan yang memang terbatas waktunya pada tahun 61 Hijriah yang bisa ditutup-tutupi, atau untuk kepentingan dirinya saja sebagaimana yang seringkali orang-orang yang tidak suka dengan Imam Hussein menafsirkan perjuangan Imam Hussein. Karena sebagian Salafi itu menafsirkan katanya Imam Hussein itu ya dia harus menerima resikonya karena dia ingin mengejar kedudukan khilafah, dan karena itu dia harus terima resikonya, ketika dia kalah ya dia mati. Dia menganggap bahwa perjuangan Imam Hussein adalah karena ingin merebut kekuasaan semata-mata. Bukan itu Imam Hussein. Bukan itu. Imam Hussein pernah berkata begini, "In kana dinu Muhammad lam yastaqim illa biqatli faya suyufu khudhini." Sekiranya agama Muhammad tidak akan berdiri kecuali dengan aku yang terbunuh. Duhai pedang-pedang, tebaslah leherku, katanya Imam Hussein. Artinya apa? Artinya memang Imam Hussein alaihissalam yang dia inginkan, yang dia bela adalah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwat yang sangat saya muliakan, saya ingin mengutip Syahid Murtada Mutahhari ketika dia menyebutkan tentang kenapa perjuangan Imam Hussein ini abadi dan tidak akan pernah pupus, tidak akan pernah habis dan mati. Dia terus menginspirasi sampai akhir zaman. Syahid Murtada Mutahhari menyebutkan beberapa faktor ya. Faktor pertama, kata Syahid Murtada Mutahhari,
Karena yang dia perjuangkan itu adalah Islam. Karena yang dia perjuangkan adalah agama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misi daripada perjuangannya mulia sekali. Kalau misinya hanya sebatas keluarga, sudah habis selesai. Kalau misinya sebatas kekuasaan dan kursi khilafah, selesai. Kalau misinya sekedar untuk mencari popularitas dan kekuasaan, sejak tahun 60-an Hijriah selesai. Tapi karena misinya adalah membela agama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perjuangan Imam Hussein akan tetap abadi seabadinya agama Muhammad. Itu pertama, kata Syahid Murtada Mutahari. Yang kedua, kata Mutahari, karena Imam Husainnya itu adalah manusia yang luar biasa agungnya. Jadi misinya sangat tinggi, yang kedua orangnya juga sangat tinggi. Orangnya sangat mulia. Kalau yang pertama misinya sangat mulia, yang kedua adalah orangnya sangat mulia. Yang Rasulullah katakan apa? Sayyidah syababi ahlil jannah. Orang yang sangat mulia ini Allah ciptakan bukan untuk satu zaman, bukan untuk satu periode tertentu, bukan untuk satu tempat tertentu. Orang seperti ini Allah ciptakan untuk sepanjang agama ini ada. Sebagaimana Al-Quran tidak akan pernah bisa dirubah. Dan Al-Quran dijaga oleh Allah. Ahlul Bait yang merupakan padanan Al-Quran juga dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Imam Hussein adalah satu bagian dari Ahlul Bait. Jadi karena memang keluhuran Imam Hussein, kesucian Imam Hussein, ketinggian Imam Hussein di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Hussein alaihissalam yang agung ini abadi sifatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Syahid Murtada Mutahari, Imam Hussein alaihissalam yang berjuang demi Islam, lalu kemudian dia syahid dengan cara yang sangat mengenaskan, dan syahid itu adalah sebuah bentuk kematian yang Allah janji untuk mengabadikannya. Kalau meninggal biasa nggak abadi. Tapi syahid, apalagi sayyidus syuhada, itu Allah abadikan. Firman Allah tentang syahid, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian duga orang-orang yang terbunuh di jalan Allah adalah mati, tapi sesungguhnya mereka hidup dan senantiasa dapat rizki daripada Allah. Jadi Allah sendiri berkata bahwa orang syahid itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sayyidus syuhada, lebih hidup daripada yang lainnya. Nah, karena itu tidak heran kalau kemudian Karbala ini akan senantiasa berkibar. Perjuangan Imam Hussein di Karbala tidak akan pernah bisa ditutupi oleh siapapun. Dan pesan Imam Hussein di Karbala serta efek daripada perjuangan Imam Hussein di Karbala ini tidak akan pernah berhenti pada satu zaman. Tidak akan pernah dibatasi oleh satu zaman dan satu kelompok. Hanya hati-hati yang betul-betul mau tahu kebenaran, itu pasti akan tersentuh dengan perjuangan Imam Hussein. Apalagi pengikut-pengikut setianya. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah bukakan mata hati kita untuk melihat perjuangan Imam Hussein alaihissalam. Kita syukur sama Allah karena kita dicatatkan sebagai syiahnya Ali bin Abi Thalib, pengikutnya Imam Ali bin Abi Thalib, pengikutnya Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita syukur sama Allah. Tapi bukan berarti Hussein itu hanya milik orang Syiah. Siapapun yang punya hati yang jernih, melihat peristiwa Karbala, itu pasti dia akan
betul-betul tersentuh dan akan merasa bahwa inilah perjuangan yang benar, dan dia akan ikut serta menyampaikan berita-berita Karbala ini. Karena itu kita tidak boleh berpikir bahwa Asyura itu hanya milik orang Syiah, Karbala itu hanya ceritanya orang Syiah, Imam Hussein itu hanya milik orang Syiah. Enggak, ini adalah milik seluruh umat Muhammad SAW. Hanya saja sebagian umat Muhammad memang karena termakan oleh propaganda, termakan oleh hasutan dan fitnah, melihat Imam Hussein itu punya orang Syiah, tetapi sesungguhnya kalau orang membuka mata hatinya, maka dia akan melihat Imam Hussein itu adalah milik dia juga, yang sangat penting dan sangat perlu dia dekati dan dia baca riwayat-riwayatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan begini dalam sebuah riwayat, Imam Hussein bercerita suatu hari, kata Imam Hussein, aku masuk ke majelisnya Rasulullah. Lalu Imam Hussein bilang, di situ ada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini salah seorang sahabat Nabi yang menulis wahyu. Waktu aku masuk ke Rasulullah, Nabi berkata begini. Dia bilang, marhaban bika ya Aba Abdillah, ya Zainas samawati wal aradin. Rasulullah berkata, selamat datang, wahai Aba Abdillah, wahai hiasan langit dan bumi, ya Zainas samawati wal aradin. Wahai hiasan langit dan bumi. Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, apakah ada orang selainmu yang bergelar hiasan langit dan bumi? Nabi menjawab, iya ya Ubay. Husain alaihissalam ini adalah hiasan langit dan bumi. Dan bahkan Imam Husain ini lebih besar namanya dan lebih agung namanya di langit daripada di bumi. Jadi memang Imam Husain ini bukan manusia biasa. Apalagi syahidnya juga bukan syahid yang biasa. Dan karena itu sangat-sangat wajar apabila kemudian perjuangan Imam Hussein itu abadi dan tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh siapapun, dan sampai akhir zaman bahkan Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif akan melanjutkan perjuangan Imam Abi Abdullah al-Husain alaihi salam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayahnya, memberikan kepada kita semangat untuk melanjutkan perjuangan Imam Hussein, dan semoga pertemuan ini menjadi penuh dengan keberkahan. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk acara yang baik seperti ini. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menghidupkan acara-acara Muharram sampai pada hari Asyura insyaallah. Terima kasih. Semoga Allah ridha kepada kita semua. Allahumma kun liwaliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz. Jazakallah khair, sama-sama. Ustaz, berarti nggak ada tanya jawab ini Ustaz? Bolehlah, satu atau dua bolehlah. Oke, siap. Silahkan ikhwan dan akhwat, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan kepada Ustadz, tinggal di unmute audionya. Atau bisa juga ditulis di papan chat Zoom, silahkan.
Ini dari Tasik. Ya, Sama Pak Ade ini. Waalaikumsalam, Pak Ade ya. Oh ya, Pak Ade Komaludin. Nah, gimana Pak Ade? Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ade, sehat ya? Barusan sih saya berpikir gimana nih caranya supaya ajaran Syiah secara khusus peristiwa Muharram gitu ya bisa dipahami, bisa dikonsumsi oleh keluarga kita, mahasiswa kita, masyarakat sekitar gitu ya. Sementara di sisi lain memang kita sedang dihujani dengan berbagai hujatan, fitnah, bahkan teror gitu ya. Sementara ajaran ini harus gitu ya disampaikan kepada mereka. Yang saya takutkan nanti di yaumil akhir kita ditanya, gimana kamu menyampaikan ajaran ini kepada yang lain? Ya sementara misalnya kita ngomong sedikit aja udah dituduh macem-macem gitu ya. Menyebut Imam Husain saja misalnya di kalangan mahasiswa lah taruh misalnya. Orang sudah menuduhnya macam-macam gitu kan. Tapi pikiran kita ingin gitu ya ajaran ini disampaikan kepada mereka, harus tahu gitu. Saya kira itu aja, Tad. Terima kasih. Suara saya masih didengar ya? Masih Ustaz, jelas Ustaz. Oke. Masih. Bagus. Oke. Saya pikir ini pertanyaan yang sangat bagus dan realistis. Caranya gimana sih menerangin? Oke. Pertama begini Pak Ade. Ya. Memang kebanyakan orang ini, kebanyakan kaum muslimin dari dulu, dari zaman pasca Karbala, bahkan pasca Imam Ali, sampai sekarang kebanyakan orang ini menjadi korban dari sebuah propaganda. Kebanyakan. Ya. Misalnya saya kasih contoh, dalam riwayat itu pernah seorang ahli hadis yang bernama Imam Nasai. Imam Nasai itu seorang yang menulis buku namanya Sunan Nasai. Dia masuk ke kota Damaskus yang pada waktu itu di bawah pengaruh Bani Umayyah. Waktu dia masuk ke sana, dia lihat semua orang menyebut Ali, menyebut Hasan, menyebut Husain dengan sebutan yang sangat negatif. Tapi menyebut Muawiyah, Yazid, dan sebagainya itu dengan sebutan puja-pujian. Dan itu dia bilang merata di mana-mana. Bahkan di pasar, di masjid, di rumah-rumah, orang-orang alimnya, orang-orang awamnya. Imam Ali sangat negatif. Akhirnya dia menulis sebuah buku yang maka dia menulis sebuah buku tentang mengumpulkan hadis-hadis tentang Imam Ali yang kemudian buku itu dia kasih nama Khasa'is Ali bin Abi Thalib. Keistimewaannya Imam Ali. Dia karang buku selama dia berada di sana lebih kurang 3-4 bulan. Dan kemudian buku itu betul-betul menggemparkan orang-orang sana sampai kemudian dia dipaksa oleh orang sana mengumpulkan hadis yang seperti itu tetapi tentang Muawiyah. Dia bilang tidak ada hadis Nabi tentang Muawiyah, dia bilang. Sampai dia katanya dipukuli, dia dipenjara dan sebagainya. Nah, jadi memang saya melihat bahwa orang yang menjadi korban dari propaganda anti Ahlul Bait ini dari dulu dan sampai sekarang. Akhir-akhir ini bertambah-tambah lagi. Memang banyak sebabnya ya. Salah satu sebabnya itu adalah misalnya karena peristiwa Syria kemarin itu yang mereka propagandakan bagaimana Hafiz Asad itu orang Syiah membantai orang Sunni dan sebagainya. Nah, sekarang ini kebanyakan memang orang yang menjadi korban propaganda. Terus bagaimana yang harus kita lakukan? Ya, saya pikir ada dua. Ada dua saja opsi di hadapan kita. Opsi pertama, kita diam saja. Dan itu tidak baik. Opsi kedua,
kita lawan misalnya dengan bombastis melawan mereka juga bukan merupakan sebuah pilihan yang baik. Maka saya pikir antara 1 dan 2 ini harus kita lakukan, dan strategi serta caranya memang relatifly tergantung kondisi di mana tempat kita berada. Misalnya sebagai dosen, biasanya kalau dosen itu akan didengar oleh mahasiswa. Jadi dia harus bisa menyampaikan tentang Ahlul Bait sebagus mungkin, asal ada data, asal ada hadis, asal ada riwayat, saya pikir mahasiswa tidak akan keberatan menerima itu. Nah, tapi kalau sudah masuk dalam harokah-harokah, nah memang setiap harokah itu diselimuti oleh fanatisme yang luar biasa, yang tidak gampang untuk kita bisa masuk ke dalamnya. Nah, adapun keluarga, istri kita, anak kita, sepupu kita, orang tua kita, saya pikir sangat penting untuk kita kasih tahu, sangat penting gitu. Ya, kenapa? Karena seperti yang Pak Adik bilang tadi, takutnya nanti kita ditanya oleh Rasulullah Iya, SAW. Rasul. Kenapa kita tanya? Kenapa engkau tidak sampaikan? Saya yakin itu Rasulullah akan tanya itu. Karena itu kita harus sampaikan tentu dengan bahasa yang bisa dipahami oleh mereka dan dengan cara yang terbaik yang bisa kita sampaikan. Jadi kita tidak boleh diam sama sekali. Kita tidak boleh diam sama sekali dan tidak menyampaikan. Tetapi ya tentu dengan yang terbaik untuk bisa sampaikan. Peristiwa Karbala ini saya yakin siapapun yang mendengarnya pasti akan tersentuh. Siapapun yang mendengarnya. Orang-orang Wahabi itu masalahnya mereka bukan belum dengar, tidak mau dengar. Kalau mereka dengar, saya pikir mereka akan tersentuh. Mereka tidak mau dengar. Belum apa-apa sudah bilang, ini orang Syiah, ini ibadahnya orang Syiah, ini itu aja tuh fanatisme buta yang mereka sampaikan itu. Seandainya mereka mau buka telinga, sebentar saja dengar, 1 jam saja mereka dengar, saya yakin mereka akan tersentuh. Strategi untuk tidak mendengar itu memang dari zaman dulu, dari zaman Bani Umayyah dulu. Kan Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Itu masalahnya, mereka tutup telinga, mereka nggak mau dengar. Jadi dari sisi kita harus sampaikan dengan cara-cara yang terbaik. Apakah lewat buku, ataukah lewat WA misalnya kita kirimkan, film-filmnya, video-videonya. Sekarang banyak cara untuk kita bisa sampaikan pesan kita. Tidak harus secara verbal. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi boleh. Ustaz, Ya. Boleh menyampaikan harapan, Ustaz? Oh, silakan. Jadi, Ana sebagai host pernah ngobrol sama beberapa host itu berharap ada momen nasional, Ustaz, khususnya online. Jadi, misalnya Ikhwan Ijabi sama Abi bikin acara bersama online, nanti kita sebagai host, sebagai orang medsos, bantu up di media sosial, Ustaz. Nah, kemarin Idul Qadir kan aslinya terjadi, Ustaz. Cuma tidak dibikin skala nasional. Sudah terjadi. Nah, yang Asyura ini ada gambaran semacam itu apa enggak, Ustaz? Ana harap secara Ana dan ikhwan-ikhwan yang sama-sama jadi host itu ada harapan seperti itu. Jadi ada satu momen kita up bareng-bareng. Kalau kita up bareng-bareng insya Allah bisa jadi 5.000 lebih. Kita sekarang paling 1.500, 2.000 yang view. Gitu Ustaz harapan. Anak akan sampaikan, Akhi, insya Allah ya. Nah, syukuran Ustaz. Itu yang bagus, dan apalagi kan waktunya masih panjang ya. Nanti anak akan coba bicarakan dengan DPP ABI supaya tim medianya bisa
menginisiasi itu dan berkoordinasi dengan ICC misalnya dan orang-orang seperti antum ya. Insya Allah. Jazakallah khair. Sama ada satu pertanyaan, boleh Ustaz, itu dari Boleh. YouTube. Dari YouTube ada penghargaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Imam Husain. Beliau bersabda, Husain minni wa ana min Husain. Ahabballahu man ahabba Husaina. Ya. Pertanyaannya, mohon pencerahan bagaimana maksud sabda ini. Demikian Ustaz. Oke. Memang hadis itu hadis yang masyhur, yang ada dalam berbagai kitab referensi sunnah dan syiah ya. Husainun minni wa ana min Husain, ahabballah man ahabba Husaina, dan sebagainya. Oke, hadis itu pertama-tama menunjukkan akan keagungan Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Jelas kalau Nabi bersabda Husainun minni, Husain dari aku, artinya adalah Husain itu bagian daripada darah dagingku. Bahkan Husain itu adalah bagian daripada jiwaku ya. Wah Husainun minni, tapi Husain adalah bagian daripada aku, memang tidak bisa kita tafsirkan bahwa aku ini adalah darah dagingnya Husain atau aku ini adalah jiwanya Husain, tetapi maksudnya adalah perjuangan ya. Wa ana min Husain, Husainun minni wa ana min Husain, aku dari Husain, maksudnya apapun perjuangan yang dilakukan oleh Imam Husain alaihissalam itu memang punya andil yang besar dalam Islam yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sama juga dengan sebagian riwayat yang berkata bahwa al-Islam bad'uhu Muhammadiyun wa baqa'uhu Husainiyun. Islam itu mulanya dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kelestariannya, keberlanjutannya, dan keabadiannya itu adalah perjuangan Al-Imam Abi Abdullah Al-Husain alaihissalam. Itulah kenapa Nabi bilang, Husainun minni, Husain dari aku, wa ana minhu, aku juga dari Husain, dalam pengertian seperti itu. Bahwa betapa besarnya peran perjuangan Imam Husain dalam diri Rasulullah SAW dan dalam misi yang Nabi SAW lakukan. Lalu bagaimana dengan kata-kata ahabballah man ahabba Husaina? Allah cinta kepada orang yang cinta kepada Husain. Karena begini, orang yang cinta kepada Imam Husain ini itu identik orang itu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang cinta kepada Imam Husain identik dia cinta kepada Ahlul Bait Nabi. Mencintai keluarga Nabi itu adalah wajib dalam agama Islam. Karena itu kalau kita lihat orang nasibi itu artinya orang yang memusuhi Ahlul Bait, memerangi Ahlul Bait, itu semua ulama, termasuk Ibnu Taimiyah sekalipun berkata, nasibi itu keluar daripada Islam. Hukumnya nasibi itu seperti hukum orang kafir. Nasibi itu siapa? Nasibi itu adalah orang Islam yang dia tidak melihat Ahlul Bait adalah kekasihnya, tetapi musuhnya, wajib memeranginya. Seperti misalnya Abdurrahman bin Muljam itu nasibi, Yazid itu nasibi, Muawiyah itu nasibi, pembunuh-pembunuh Imam Husain itu semua nasibi, yang memerangi Imam Husain itu nasibi. Yang memerangi misalnya, yang menghancurkan Ka'bah setelah peristiwa Karbala itu nasibi misalnya. Nasibi itu hukumnya apa? Hukumnya keluar daripada Islam. Itu seluruh ulama Sunnah dan Syiah. Nah itu artinya cinta kepada Ahlul Bait itu wajib. Bukan pilihan cinta kepada Ahlul Bait itu. Allah berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Adalah ayat yang dengan jelas mengatakan wajib seseorang itu mencintai Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang cinta kepada Ahlul Bait Nabi
Orang yang cinta kepada Husain itu otomatis orang itu cinta kepada Ahlul Bait Nabi dan otomatis dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Nabi Muhammad memerintahkan kita mencintai seseorang, lalu kita mencintainya, terus kemudian Allah Subhanahu wa taala biasa-biasa saja, nggak mungkin. Allah pasti akan mencintai orang yang menjalankan perintah besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kan ada hadis yang berkata, almar'u ma'a man ahabba. Manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai. Bahkan sekiranya dia mencintai batu sekalipun, Allah akan bangkitkan dengan batu tersebut. Anjing Ashabul Kahfi mendapatkan kemuliaan di sisi Allah karena cintanya kepada pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Bagaimana manusia yang mencintai keluarga Nabi tidak mendapatkan kemuliaan Allah. Itu kata Zamakhsyari, penafsir yang sangat ulung, yang sangat terkenal. Bagaimana kata Zamakhsyari? Anjing yang cinta kepada Ashabul Kahfi mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Lalu bagaimana orang-orang yang cinta kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sementara cinta kepada selain keluarga Nabi nggak wajib. Saya nggak wajib cinta kepada misalnya Abdullah bin Abbas, nggak wajib. Tapi saya menghormati. Abdullah bin Abbas itu sahabat yang sangat agung. Saya tidak wajib mencintai khalifah pertama dan khalifah kedua. Enggak wajib dalam hukum agama. Tidak ada mazhab apapun bilang wajib cinta sama fulan dan fulan. Enggak ada. Tapi kalau kepada Ahlul Bait wajib. Itu bedanya. Karena itu kenapa orang yang cinta kepada Ahlul Bait sebetulnya dia menjalankan syariat Allah yang paling tinggi. Dan karena itu kemudian dia mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan insyaallah Allah jadikan kita orang-orang yang cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja mungkin ya. Nah, sekalian ditutup boleh, Ustaz? Boleh. Nah, Ustaz. Fadhol, Ustaz. Mari sama-sama kita tutup majelis kita dengan doa dan salam kita kepada Al-Husain alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala al-Husain وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اللهم بحق الإمام أبي عبد الله الحسين تقبل أعمالنا يا الله تقبل مجلسنا يا الله تقبل دعاءنا يا الله Allah bihaqi Muhammad wa ali Muhammad. Kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan majlis kami. Kabulkan ya Allah amal-amal yang kami lakukan.
kecintaan kami kepada Muhammad wa ali Muhammad. Hidupkan kami seperti hidupnya Muhammad wa ali Muhammad. Matikan kami seperti matinya Muhammad wa ali Muhammad. Gabungkan kami bersama Muhammad wa ali Muhammad. Kumpulkan kami dalam syurga nanti bersama Muhammad wa ali Muhammad. Anugerahkan kami syafaat Muhammad wa ali Muhammad. Sebelumnya ya Allah, izinkan kami di dunia ini mendapatkan kesempatan ziarah Muhammad wa ali Muhammad, terutama ziarah al-Imam Abi Abdullah al-Husain alaihi salam. Allahumma ya Allah, mohon segera munculkan al-Imam al-Mahdi al-Muntazar ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Jadikan kami pembelanya, pengikut setianya. Jadikan kami berjuang di belakangnya ya Allah, membela agamamu, membela misi oleh al-Imam al-Mahdi al-Muntazar ajalallahu ta'ala farajah. Ya Allah, berikan pahalamu yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara yang telah mengadakan acara ini. Juga ya Allah, kepada saudara-saudariku yang hadir pada pertemuan kali ini. Allahumma ya Allah, berikan ganjaranmu yang setinggi-tingginya. Jadikan semua kami orang-orang yang mendapatkan keberkahan Al-Imam Al-Husain alaihi salam. Allahumma kun liwaliyika al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz. Sama-sama. Insyaallah. Jazakallah khair. Ikhwan dan akhwat juga baik yang ada di Zoom maupun ikhwan dan akhwat yang menyimak kajian pada sore hari ini melalui YouTube maupun melalui Facebook, kami ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa nanti malam ada kajian malam duka Asyura. Pada acara ini di live streaming melalui YouTube ICC Jakarta, TV ICC Jakarta. Besok kita juga ada tamu sebagai pemateri, insya Allah Ustadz Miftah Rahmat. Jadi jangan lupa besok jam 3 kita standby, kita belajar bersama. Namun untuk besok insya Allah hanya bisa diakses melalui Facebook dan juga melalui YouTube. Jadi siaran kemana, Bang? Dari saya ucapkan terima kasih. Bila ada yang ingin mengulangi, melihat kembali kajian yang sore hari ini, bisa melihat di Facebook dan juga di YouTube siaran ulangnya. Dari saya sekian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد
عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام